Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran matematika peminatan di kelas 11 MIPA, di mana materinya masih tentang polinomial, namun kita udah masuk ke part 2-nya. Ini nanti kita akan bahas tentang polinomial yang identik seperti apa, kemudian kita juga akan membahas tentang kemarin kan kita udah bahas tentang itu ya, bentuk-bentuk polinomialnya. Nah, hari ini kita fokusnya pada polinomial identik itu seperti apa. Identik kan artinya sama. Kemudian kita akan belajar tentang ini ya, menentukan nilai dari polinomial. Dan kita akan juga operasi aljabar dalam polinomial. Tapi fokusnya adalah di perkalian dengan penjumlahan. Nah, silahkan simak video yang akan Bapak tampilkan ini. Nah, ada yang dikenal dengan namanya polinomial identik. Kalau secara Indonesianya mungkin sinonim identik kan sama ya. Maka sebelumnya kita harus tahu dulu definisinya. Nah, definisi dari polinomial identik adalah dua suku banyak. Ingat ya, polinomial suku banyak, polinomial dikatakan sama atau identik jika keduanya mempunyai derajat yang sama dan koefisien suku sejenisnya juga sama. Istilahnya gini, jadi kan kita tahu tadi itu yang sebelumnya kan kita tahu polinomial itu mempunyai derajat polinomial kan ditentukan dari pangkat tertinggi yang ada di variabel polinomial tersebut. Misalkan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 1. Berarti kan polinomial itu berderajat 3 karena 3 adalah pangkat tertinggi dari variabel yang ada pada polinomial tersebut. Jadi sebelumnya itu harus sama dulu polinomialnya, derajat dari polinomialnya. Kemudian koefisien suku sejenisnya juga sama. Jadi kan kita mau nengok suku sejenisnya kan dari variabel ya kan. Jadi istilahnya PX misalkan polinomial PX koefisien dari x pangkat 3-nya tuh 2. Kalau misal polinomial QX koefisien dari x pangkat 3-nya itu 7. Nah, berarti itu tidak identik karena koefisiennya harus sama, koefisien suku sejenisnya. Kan suku sejenisnya kan x pangkat 3 sama x pangkat 3. Ternyata koefisiennya beda. Berarti itu tidak identik. Nah, syaratnya yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu derajat polinomialnya harus sama, memiliki pasangan suku-suku yang sejenis, istilahnya tidak ada yang tidak mempunyai pasangan suku sejenis. Kalau ada yang tak punya pasangan, berarti dia tidak identik. Kemudian koefisien dari suku sejenisnya juga sama. Ini tadi saya jelaskan. Kalau PX X pangkat 3-nya koefisiennya 2, sedangkan QX X pangkat 3-nya koefisiennya 1, berarti itu tidak sejenis. Sejenis pokoknya koefisiennya harus sama. Kalau misal di PX koefisien X pangkat 3-nya 2, maka di QX koefisien X pangkat 3-nya harus 2 juga. Nah, coba contoh. Nah, ini contohnya adalah polinomial yang pertama bentuknya seperti ini dan yang kedua seperti ini. Kalau kita lihat yang pertama ini adalah bentuk yang udah sederhana kan, udah diuraikan ya kan. Nah, tapi yang dibentuk yang setelah sama dengannya ini dia belum disederhanakan. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus melakukan perkaliannya kan. Tahu kan, masih ingat perkaliannya berarti kan x pangkat 2 dikali x pangkat 2, x pangkat 2 kali bx, x pangkat 2 kali 1. 2x pangkat 2 kali x pangkat 2, 2x pangkat 2 kali bx, 2x dikali 1. 3 dikali x pangkat 2, 3 kali bx, 3 dikali 1. Seperti itu kan cara melakukan perkalian bentuk aljabar seperti ini. Nah, didapatlah kemudian x pangkat 4, ini tulis ulang yang pertama. Kemudian sama dengan, ini x pangkat 4 ditambah. Kan sini ada hasil bx pangkat 3 kan. Terus 2x pangkat 3 kan, langsung saya kelompokkan. Jadinya b ditambah 2, x pangkat 3. Ini kan sukunya sejenis ya. Dia sama-sama x pangkat 3. Sama-sama x pangkat 3, berarti b sama 2-nya bisa dikelompokkan. Kemudian ada x pangkat 2. Nah, ini kan 3. Ini kan nah ini kan 2x dikali bx, berarti kan 2bx pangkat 2. Nah, kemudian 3x pangkat 2, berarti kan 3 dia kan. Berarti, oh ini salah ya, jadi ini harusnya 3.
kemudian ditambah 3B tambah 2X. Nah, ini koefisien dari X. Kan hasilnya berarti ini. 2X kali 1 sama 3 kali BX. Berarti dikelompokkan 3B tambah 2X. Ditambah 3. Karena 3 kali 1, 3. Nah, ada punya suku yang lain lagi. Nah, dari bentuk di atas dapat dibandingkan bahwa coba perhatikan koefisien X. Nah, di koefisien X yang di polinomial yang sebelah kiri kan koefisien X-nya adalah min 10. Nah, sedangkan koefisien X di polinomial yang setelah sama dengannya adalah 3B tambah 2. Ini kan, 3B tambah 2. Maka, karena dia sama, maka koefisien ini kan harus sama. Ingat, syarat yang ini tadi. Koefisien dari suku sejenisnya juga sama. Karena di awal udah ditentukan bahwa polinomial ini identik sama, berarti dapat dipastikan koefisien yang ada di variabel yang sama itu adalah nilainya juga sama. Berarti koefisien dari X ini kan min 10 yang pertama, yang keduanya 2B tambah 4. 3B tambah 2. Berarti min 10 sama dengan 3B ditambah 2. Nah, melakukan operasi aljabar, maka diperoleh B-nya adalah min 4. Nah, ini kan 2-nya dikurang 2, min 10, min 2, min 12. Min 12 sama dengan 3B. Berarti B-nya adalah min 12 dibagi 3 sama dengan min 4. Ini melakukan operasi aljabar ya, tinggal dipindah-pindahkan saja. Kemudian, dari bentuk di atas juga dapat kita tentukan nilai A dengan memperhatikan koefisien dari X pangkat 3. Coba lihat, X pangkat 3. X pangkat 3 yang di polinomial yang pertama sebelum sama dengan kan adalah A. Setelah sama dengan adalah B tambah 2. Nah, kan? Berarti A sama dengan B ditambah 2. Kenapa kita bisa pakai ini? Karena sebelumnya kita udah dapat B-nya. B-nya negatif 4. Berarti A-nya adalah negatif 4 ditambah 2. Maka diperoleh A-nya adalah negatif 4 tambah 2, min 2. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah sifat operasi aljabar pada polinomial. Nah, penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenisnya. Ingat, melakukan penjumlahan dan pengurangan harus suku-suku sejenis. Nah, kemudian kalau misal mau tahu derajatnya apa? Mau derajat, misalnya kan kita polinomial berderajat 3 ditambah polinomial berderajat 5. Sebenarnya hasilnya bakalan polinomial bentuknya derajat berapa? Maka jawabannya adalah tergantung. Kalau misal polinomial Px-nya adalah n, misalkan derajat dari polinomial Px-nya adalah n, dan derajat dari polinomial Qx itu adalah m, dan misalkan m-nya lebih besar dari n, maka dia akan berderajat m. Nah, kalau misal seandainya n-nya lebih besar dari m, maka dia akan berderajat n. Jadi tergantung polinomial mana yang mempunyai derajat tinggi, maka hasil penjumlahan dari kedua polinomial tersebut adalah berderajat yang tadi polinomial yang derajatnya paling tinggi. Nah, nanti kita akan masuk contoh soal. Ini contohnya. Px sama dengan 7x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Qx-nya 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah 8. Ditanyakan Px tambah Qx. Nah, berarti kan tinggal kita jumlahkan kan, ini ditambah ini. Nah, tapi kita lihat suku sejenisnya. Ternyata 3x pangkat 3 tidak punya teman yang tak punya suku sejenis di Px. Maka 3x pangkat 3 saya tulis terlebih dahulu tanpa ada pasangan. Kemudian ditambah. Nah, itu kan negatif 2x pangkat 2 sama dengan 7x pangkat 2 kan. Istilahnya dia sama-sama mempunyai variabel x pangkat 2. Nah, berarti 7 ditambah negatif 2. Karena kan 7 ditambah negatif 2. X pangkat 2. Kemudian ditambah 2x. Kenapa ditambah 2x ya? Karena 2x tak punya pasangan di Qx. Tidak ada koefisien yang variabelnya x juga di sini. Nah, maka 2x saya pisahkan. Ditambah 3 ditambah 8. Ini sejenis ya, 3 dengan 8. Maka diperoleh hasil penjumlahannya adalah 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 11. Nah, kalau kita perhatikan, Px kan tadi kan derajat polinomial Px ini kan 2. Qx derajatnya kan 3.
karena pangkat tertingginya ya, derajatnya kan 3. Maka hasilnya ini akan berderajat 3. Maka melihat siapa yang paling besar di sini, di PX atau QX, itulah hasil dari hasil derajatnya juga kayak gitu. Kemudian perkalian dilakukan dengan cara menerapkan sifat komutatif, asosiatif, dan distribusi pada operasi bentuk aljabar perkalian. Nah, ini polinomial PX, ini harusnya perkalian ya, harusnya perkalian dikalikan polinomial Q dengan derajatnya M, berderajat M. Jika jadi ini salah ya, harusnya polinomial PX dengan derajatnya N dan polinomial QX dengan derajat M, hasil perkaliannya itu akan berderajatnya M ditambah N. Jadi penjumlahan ini. Nah, sebagai contoh ya, mohon maaf ini salah, nanti saya sampaikan ini kesalahannya. Nah, polinomial PX, X pangkat 2 tambah 2X. Polinomial QX, 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 8. Maka PX kali QX sama dengan, nah ini kan perkalian kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berarti kan X pangkat 2 dikalikan ini, terus ditambah ini dikalikan ini, kan gitu. Berarti X pangkat 2 dikali 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 8, ditambah 2X, 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 8. Hasil perkaliannya adalah 3X pangkat 5 negatif 2X pangkat 4 plus 8X pangkat 2 ditambah 2X kali 3X pangkat 3, 6X pangkat 4, 2X kali 2 min 2X pangkat 2, min 4X pangkat 3, 2X kali 8, plus 16X. Maka kita kelompokkan suku sejenisnya. Nah, 3X pangkat 5 kan tidak punya teman, berarti tuliskan 3X pangkat 5. Ternyata X pangkat 4 ada X pangkat 4, min 2 ditambah 6, plus 4, jadi plus 4X pangkat 4. Kemudian X pangkat 3, tidak punya kawan kan, berarti min 4X pangkat 3. X pangkat 2 juga tidak ada kawan, ditambah 8 X pangkat 2, plus 16X juga tidak ada kawan, jadinya plus 16X. Nah, kita lihat, PX-nya berderajat 2, QX-nya berderajat 3, maka hasil PX kali QX-nya adalah berderajat 5. Berarti, kalau PX-nya derajatnya M, kalau QX derajatnya